kabar pemirsa? Senang sekali saya Rini Ayuningtyas dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesehatan kita, Dokterku. Siarkan langsung dari studio El Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema kali ini yang sangat penting dan juga menarik, yaitu mengenai kematian mendadak karena penyakit jantung. Bagi Anda yang ingin tanya langsung, silakan di 021 2520 6 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Dan pemirsa, kali ini kita kehadiran dengan Dr. Faris Basalamah, SPJP FIHA, FAPSIK FASCC. Beliau adalah dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Brawijaya Hospital Saharjo. Kita sapa dulu Dr. Faris yang sudah hadir di samping saya tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Faris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, alhamdulillah kabarnya pasti baik ya, Dok ya. Baik, alhamdulillah. Dokter, temanya kali ini sangat menarik, yaitu mengenai kematian mendadak karena penyakit jantung. Nah, berhubung ini sekarang kita masih di tengah pandemi COVID-19 ya. Semua orang nampaknya ya, Dok ya, terfokus ke penyakit corona gitu ya, virus corona gitu, COVID-19 gitu ya. Jadi agak kelupaan nih bahwa ada kasus ya, yaitu kematian mendadak karena penyakit jantung. Kan ini kan juga cukup ini ya, Dok ya, artinya cukup sering didengar, apalagi mungkin tidak hanya orangnya itu mungkin lagi istirahat tapi lagi aktivitas gitu ya, mungkin lagi olahraga, aktivitas berat, tahu-tahu gitu ya terkesan mendadak mengalami yang namanya serangan jantung gitu ya. Orang jadi bertanya-tanya, kayaknya orangnya masih muda deh, tapi kok bisa ya mengalami serangan jantung dan kematian mendadak begitu ya. Jadi sebenarnya kematian mendadak akibat penyakit jantung ini sebenarnya kan penyakit jantung ini sendiri kan ada luas ya, Dok, ada yang PJK, ada mungkin kelainan-kelainan yang lain gitu ya, Dok ya. Tapi yang mau kita bahas kali ini tuh lebih fokus ke arah mana sih, Dok, sehingga kok bisa menyebabkan sudden death gitu ya, Dok ya. Oke. Baik ya, tentu pertama kita harus jelaskan dulu terminologinya nih. Jadi pertama ada kematian mendadak, sudden death. Ya, sudden death penyebabnya macam-macam. Ya, yang pertama adalah aritmia, gangguan irama jantung. Yang kedua adalah serangan jantung. Ya, yang ketiga adalah accident di otak, ya, perdarahan otak atau clot di otak. Kemudian emboli paru dan juga bisa juga diseksi aorta. Ya, pembuluh darah aorta yang pecah. Ya, yang paling sering aritmia dan kemudian serangan jantung. Ya, jadi duanya dari jantung. Ya. Aritmia adalah gangguan irama, dua-duanya sama-sama kemudian kalau dikaitkan dengan kematian mendadak adalah terjadinya cardiac arrest. Jadi henti jantung. Henti jantung. Ya, henti jantung disebabkan oleh aritmia dan bisa juga disebabkan oleh serangan jantung. Jadi ada lagi nih serangan jantung. Aritmia dan serangan jantung. Ya, nah keduanya bisa menyebabkan cardiac arrest, henti jantung. Ya, gitu. apa itu? Cardiac arrest adalah jantung tiba-tiba mengalami berhenti. Kenapa berhenti? Sebenarnya yang terjadi di situ adalah ventricular arrhythmia, ada ventricular fibrilasi atau ventricular tachycardia. Jadi jantungnya tidak berdenyut normal, dimana harus berdenyutnya sistol, diastol itu dia nggak normal, jadi kejang saja, jantungnya mengalami kejang sehingga berhenti. Nah, bisa memang ada kelainan secara genetik di orang itu, di ya, jantungnya. Ya, di jantungnya jadi gangguan irama tersebut. Bisa karena serangan jantung yang disebabkan penyakit jantung koroner. Tapi paling banyak bila dibandingkan antara yang aritmia atau kelainan yang irama jantung tadi dengan penyakit jantung koroner, yaitu penyempitan pembuluh darah yang sebetulnya ini perjalanan yang cukup panjang. Bila dibandingkan apakah sama gitu atau bagaimana? Kalau untuk usia muda, anak dan usia dewasa muda, maka aritmia yang lebih sering penyebabnya. Tapi kalau usia yang dewasa muda ke arah lebih tua, maka penyakit jantung koroner yang lebih sering sebagai penyebabnya. Kalau aritmia berarti sifatnya ini apa, bawaan gitu, Dok? Karena kan kelainan atau bisa didapat saat dewasa? Genetik ya, didapatnya setelah dewasa. Keluarnya nanti timbulnya setelah dewasa. Tapi secara genetik dia ada di dalam tubuhnya. Oke. Apa mungkin ada faktor resiko yang membuat dia jadi lebih
cepat gitu ya timbul, kan artinya timbulnya tadi saat dewasa nih. Biasanya ada kelainan, ada beberapa macam penyebab aritmia ya, ada hipertrofi kardiomiopati, ya, arrhythmogenic right ventricle dysplasia, ada long QT syndrome, ada short QT syndrome, ada early repolarisasi syndrome, ya. Kemudian pada atlet heart itu hampir sama dengan hipertrofi kardiomiopati, jadi penebalan di otot jantungnya, ya, situ juga akan prone untuk timbul aritmia tersebut. Kompleks gitu. Ya jadi, gitu ya. Ini bakal ketahuan kalau memang diperiksa gitu ya. Tapi kalau orang awam biasanya kan nggak terlalu paham detailnya itu seperti apa ya. Tapi tadi ada aritmia dan juga PJK atau penyakit jantung koroner gitu. Jadi sebenarnya kan jantung ini kan fungsinya ini apa sih, memompa aliran darah kita ke seluruh tubuh atau bagaimana dokter? Jantung kita ya bisa disebut sebagai pusat kehidupan ya, karena dia memompa darah ke seluruh tubuh. Fungsinya memompa darah. Dia menerima darah dari tubuh masuk ke jantung kanan, dari jantung kanan dipompa ke paru, dari paru kemudian dibersihkan, dikasih oksigen, masuk lagi ke jantung kiri, dari jantung kiri pompa ke seluruh tubuh. Proses normalnya seperti itu, begitu ya. Ketika memang tadi kok ada istilahnya tadi kematian mendadak gitu ya. Jadi sebenarnya si jantung ini sendiri tadi apa yang bermasalah? Artinya proses perjalanan penyakitnya itu bagaimana? Mulai dari yang dipengaruhi oleh si aritmia ataupun yang penyempitan pembuluh darah tadi, dokter. Dalam jantung bekerja ada beberapa mekanisme yang mengaturnya. Ada otot di situ yang bekerja berkontraksi. Kemudian ada sistem kelistrikan di situ yang berperan untuk mengkoordinir supaya kerjanya ritmis dan teratur. Ya, kemudian ada sistem aliran darah, ada namanya sistem aliran darah koroner, yang fungsinya mensuplai, memberikan oksigen ke otot itu sendiri. Mensuplai oksigen ke otot itu. Jantung berfungsi memompa darah untuk memberi makan ke seluruh tubuh, namun dia juga perlu makan. Itu disuplai oleh pembuluh darah koroner. Jadi begitu darah keluar dari jantung, akan ada cabang pembuluh darah kecil namanya pembuluh darah koroner. Dia fungsinya mensuplai si jantung sendiri. Jadi ada tiga sistem besar di situ ya. Jadi sistem koroner yang mensuplai si jantung, sistem otot yang dia bekerja memompa, ya, kemudian sistem conduction, sistem kelistrikan yang berfungsi untuk mengatur. Jadi kalau kita bicara gangguan irama adalah gangguan di kelistrikannya. Kalau kita bicara tentang penyakit jantung koroner adalah ya pembuluh darah koroner yang bermasalah. Kemudian kita berbicara otot, ya, ototnya yang bermasalah, ada hipertrofi menebal, ada right ventricle dysplasia itu ototnya melemah, ya, ada dilated cardiomyopathy juga ototnya melemah. Nah, itu di situ. Nah, itu ketiganya masing-masing bisa menyebabkan kemudian terjadi cardiac arrest tersebut. Tapi sebelumnya itu berarti keluhan yang dirasakan oleh pasien itu apa spesifiknya ya? Tergantung dari yang mana nih. Kalau misalkan penyakit jantung koroner, maka gejalanya adalah gejala penyakit jantung koroner. Apa itu gejala penyakit jantung koroner? Yaitu kalau aktivitas dia sakit dadanya. Kalau aktivitas aja, dok? Ya. Atau istirahat itu juga? Kalau istirahat berarti itu udah serangan jantung. Kalau gejala ya, kita bicara gejala. Kalau gejala maka kalau aktivitas dia akan timbul sakit. Dia istirahat hilang. Itu adalah dan sakit itu di mana? Nah, pembuluh darah koroner itu ada 3. Pembuluh darah yang kiri depan, kiri belakang, dan kanan. Nah, tergantung lokasinya di mana. Kalau kiri depan yang mengalami penyempitan, mungkin kita akan merasakan dada sakit sampai ke leher kayak dicekik, bisa ke gitu lengan kiri. Nah, kalau yang kiri belakang seringkali keluhannya di punggung. Nah, kalau keluhannya di kanan, dia mendarahi pembuluh darah, mendarahi jantung bagian kanan dan bawah. Maka keluhannya seperti di perut. Makanya beberapa orang mengeluh dia merasa sakitnya sakit mah. Padahal itu adalah jantung bagian bawah. Dan memang dia berbatasan dengan diafragma. Diafragma itu berbatasan dengan abdomen kita, perut kita. Nah, itu di situ paling atas adalah lambung. Jadi orang berpikir dan kadang juga dokter mengira ini lambung nih, dikasih obat lambung nggak sembuh. Ya, padahal itu jantung. Jadi karena mirip-mirip tadi ya, karena lokasinya juga sih ya, dok ya. Itu kalau yang PJK tadi spesifik seperti itu ya. Kalau yang mungkin aritmia lebih kalau aritmia maka berdebar. Tiba-tiba dia sering kalau tiba-tiba berdebar sebentar sesaat. Dia kayak mau sinkop, mau pingsan. Nah, itu harus waspada. Bisa lebih atau cepat, mungkin juga bisa pingsan. Lebih... Dia pingsan kemudian sadar. Nah, itu harus hati-hati.
Mungkin itu suatu gangguan irama yang bisa sewaktu-waktu nanti bisa menyebabkan pingsan yang berkepanjangan, dalam arti ya sudden death itu. Oke, dokter, kita jeda dulu sebentar ya. Nanti dilanjutkan kembali di segmen selanjutnya akan lebih detail lagi seperti apa ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai kematian mendadak karena penyakit jantung bersama dengan Dr. Faris Basalama, SPJP FIHA Fapsik FASCC. Beliau adalah dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Brawijaya Hospital Saharjo. Dr. Faris, lanjutkan kembali ya pembahasannya. Jadi dilanjutkan kembali seputar yang gejala tadi ya dok ya, yang apa sih yang terjadi di otot jantung kita gitu ketika memang tadi ada masalah gitu ya dok ya. Ya, jadi henti jantung bisa disebabkan karena sistem sirkulasi koroner, ada sistem otot dan aritmia sistem kelistrikan. Tadi kita udah bicarakan tentang kelistrikan dan koroner ya. Nah, yang ketiga adalah karena ototnya ya, ototnya bisa beberapa kelainan yang bisa kemudian menyebabkan henti jantung seperti hipertrofi. Hipertrofi itu menyebabkan penebalan dari otot jantung. Itu bisa memang dia ada kelainan genetik sehingga terjadi penebalan seperti itu, maka kita harus melihatnya dari genetik bahwa memang di keluarganya ada seperti itu. Nah itu kadang-kadang bisa menyebabkan obstruktif. Nah pasiennya apa keluhannya? Keluhannya jadi sesak, cepat capek. Dia biasa jalan bisa jauh, sebentar sudah sesak capek. Nah itu harus waspada. Kemudian atlet juga terjadi penebalan bisa ya karena olahraga yang ekstrim terjadi penebalan. Ini mungkin bisa tanpa gejala, kemudian dia langsung menyebabkan sudden death, tiba-tiba kolaps dia saat di lapangan. Kita pernah lihat ya, ada atlet di lapangan tiba-tiba kolaps jatuh, ya, kemudian dilakukan defibrilasi apa segala macam, akhirnya dipasang ICD kemudian untuk mencegah di kemudian hari. Kemudian bisa juga karena hipertrofinya dia udah mengeluh, yaitu tiba-tiba dia biasanya olahraga nggak ada masalah, cepat capek. Nah itu harus hati-hati. Dan kemudian tentu saja dari sistem manajemen pelatihannya harus melakukan screening, dilihat echo untuk melihat ada penebalan apa tidak. Ya. Kemudian kardiomiopati, yang otot melemah, ya, tentu saja keluhannya ya sesak sama, cepat capek, sesak nafas, kaki bengkak. Ya, nah itu keluhan yang harus diwaspadai. Dan pada kelainan otot seperti itu, maka dia mudah untuk timbul terjadi henti jantung. Gitu. Dan dari keluhan tuh beragam ya, tergantung dari tadi penyebabnya itu apa gitu ya. Dan jangan salah, ini usia muda pun juga ya beberapa juga ada juga yang mengalaminya begitu ya dok ya. Jadi harus jadi perhatian bersama. Tapi faktor resikonya tadi lebih banyak aku pikir genetik tadi ya dok, genetik dan juga mungkin gaya hidupnya seperti apa nih dok yang bisa dikait-kaitkan gitulah ya. Kalau misalkan kaitannya ke arah penyakit jantung koroner, maka banyak faktor risiko yang bisa menyebabkan itu ya, yaitu adanya hipertensi, adanya diabetes mellitus, merokok, ya, gaya hidup kurang gerak, sedentary lifestyle, ya, kemudian rokok tadi, kemudian berat badan bagaimana dok? Ya, obesitas, ya, kolesterol tinggi, kurang exercise, kolesterol yang tinggi, macam-macam stres, apalagi di tengah pandemi gitu ya dok. Macam-macam ya kalau kita bicara tentang faktor resiko. Nah ini mungkin ada video yang bisa satu persatu ditampilkan dulu ya, karena kan waktu juga terbatas. Ini yang normal ini jantung kita normal ya, dia berkontraksi untuk memompa. Kita lihat situ ada pembuluh darah koroner yang mensuplai, dan ada otot yang dan kita lihat bagaimana dia begitu ritmis untuk bekerja ya, atas bawah kontraksi. Sehingga, jantung normal seperti ini ya. Ada pembuluh darah koroner tadi ya dok ya, istilahnya seperti kemudian, itu. Suatu saat pembuluh darah ada yang mengalami serangan jantung. Apa yang terjadi pada pasien yang serangan jantung? Ya kita lihat sini, pembuluh darah koroner itu sebelumnya tadi yang ditanyakan tentang gejala serangan jantung. Gejala serangan jantung adalah adanya penyempitan seperti ini. Nah, penyempitan ini sewaktu-waktu sobek, pecah, seperti bisul kita pecah. Pecah tuh istilahnya. Kalau ada bagian tubuh kita yang sobek, maka akan ada mekanisme tubuh untuk clotting, untuk membeku. Nah, kalau terjadi pembekuan, padahal di situ diameternya cuma 3 mili.
pembekuan maka seluruh pembuluh darahnya tersumbat. Oh, seluruh nih ya? Iya, seperti tadi dilihat dari video tadi bahwa pembuluh darahnya tersumbat jadinya. Awalnya dia mau menutup lukanya, yang terjadi malah menutup seluruh pembuluh darah sehingga terjadilah serangan jantung. Plaknya ini sendiri terbentuk lama kan? Lama. Kalau plaknya itu karena tadi faktor risiko yang kita sebutkan tadi, dan itu berlangsung sejak muda, sejak usia kita dekade 2 itu udah mulai terbentuk. Oh, dekade 2 ya? Aku pikir remaja ya. Ya, nah kalau kan makanya sejak sekarang, awal kita harus memperbaiki gaya hidup kita itu sejak awal, ya supaya tidak timbul ini. Nah, akibat clot tadi jantung berhenti, terjadilah ini ventricular fibrillation. Selain karena serangan jantung tadi, aritmia dan otot yang lemah ini juga mudah menyebabkan ventricular fibrillation seperti ini. Jadi jantung berhenti, dia cuma kejang aja. Kejang tuh ya dok? Ya, kalau serangan jantung karena supply-nya tiba-tiba berhenti. Tiba-tiba berhenti, ya, ngeri banget ya dengar kan tadi karena ada clot tadi ya. Iya. Terblok gitu ya dok ya? Terblok, sehingga ototnya tiba-tiba nggak mendapat supply. Nah, terapinya saat ini biasanya untuk pasien-pasien yang memang kita memprediksi akan ada ventricular fibrillation seperti ini, maka kita pasang ICD. Sehingga pada saat dia mengalami ventricular fibrillation, dia akan mengejutkan dan jantung akan kembali bekerja normal lagi. Oke, soalnya kita nggak bisa tahu ya dok ya, ada penyempitan pembuluh darah di tubuh kita tuh udah berapa persennya kalau belum ada gejala yang itu kan tadi kan kesannya kalau udah ada penyempitannya tuh udah cukup besar, terblok tadi baru ada timbul gejala yang begitu signifikan. Enggak, kalau baru ada penyempitan biasanya sudah ada gejala ya, sakit dada itu tadi. Kalau yang serangan jantung sakit dadanya mendadak, tiba-tiba sakit sekali sampai keringat dingin, dan itu mendadak. Kalau sakitnya pada saat exercise, saat olahraga, nah itu berarti udah ada penyempitan baru. Berapa persen tergantung seberapa berat nanti. Bagaimana kita bisa mendeteksi? Bisa ada beberapa macam pemeriksaan yang bisa dilakukan. Mulai dari EKG. Kalau penyempitannya berat, dari EKG mungkin sudah kelihatan. Kalau penyempitan yang lebih ringan lagi mungkin harus dengan treadmill test. Naik lagi tingkatannya treadmill test. Jadi EKG sambil lari kita lihat. Kemudian kalau penyempitan yang lebih ringan lagi mungkin kita harus deteksinya dengan CT scan atau mungkin kateterisasi gitu. Jadi itu bakal napak dari tadi istilahnya udah mulai ada keluhan pada saat aktivitas gitu ya dok ya. Kemudian atau tadi pasien jalan orang-orang dengan faktor risiko. Kalau dia udah banyak faktor risiko ya, dia udah ada hipertensi, ada di keluarga memang riwayat meninggal mendadak atau stroke atau serangan jantung usia muda, maka harus hati-hati. Ya, kemudian usia berapapun nih atau mungkin 30-an ke atas sudah lebih waspada. Yang disebut faktor risiko usia muda adalah di bawah 55. Di bawah 55. Di bawah 25 dia udah ada di keluarganya yang meninggal mendadak atau serangan jantung atau stroke usia di bawah 55, maka dia punya genetic familial history. Soalnya apa mungkin dok yang semula nggak ada gejala khas, nggak ada nyeri-nyeri tapi ya tahu-tahu tadi kematian mendadak gitu ya dok. Bisa juga. Harus diwaspadai dari family history itu. Atau yang screening rutinnya paling nggak rajin EKG gitu minimal. Ya, atau setahun bagaimana? sekali usia di atas 40 tahun paling nggak treadmill test. Walaupun nggak ada keluhan misalnya, tapi kan nggak ada salahnya kan karena punya faktor resiko, apalagi tadi dari riwayat keluarga itu juga harus treadmill test di atas 40 tahun. Oke, baik dokter. Sebelum kita nanti masuk ke bagaimana treatmentnya, aku mau dokter jawab pertanyaan dari email dulu ya, karena pertanyaan juga cukup spesifik. Jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya via email, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Format lengkapnya di bawah ini, nama, usia Anda, serta pertanyaan lengkapnya ya. Jangan lupa juga tempat tinggalnya dicantumkan. Baik, pertanyaan pertama ini dari Bapak Dede Syamsuddin, usianya 60 tahun dokter. Pertanyaannya seperti ini. Halo dokter, saya dengan Pak Dede, usia 60 tahun. Sudah 2 kali kena serangan jantung dan sudah dipasang stent 2 buah. Ada obat yang rutin diminum pagi dan malam, masing-masing 2 jenis obat. Saat ini saya beraktivitas seperti biasa, walaupun fisik tidak sekuat dulu sebelum serangan ya dok ya. Saat ini keluhannya sudah tidak ada. Namun pertanyaannya, sampai kapan obat harus dikonsumsi? Kenapa berat badan cenderung menurun? Kegiatan apa yang dilarang atau dibatasi dan makanan apa yang dilarang atau dibatasi? Terima kasih dokter. Jadi ada riwayat dipasang stent gitu ya dok ya, sebanyak 2 buah. Jadi ini kan udah masuk ke after treatment gitu ya dok ya. Jadi bagaimana maintenance-nya? Mungkin ada saran-saran khusus untuk Bapak Dede dok untuk case-nya yang seperti ini. Jadi kalau Bapak Dede ini kita maksudnya masuknya udah ke secondary prevention.
Jadi pencegahan sekunder, artinya dia sudah kena ya. Kalau yang tadi kita sebutkan tentang primary prevention, dia belum kena, bagaimana mencegahnya belum ya kan? terkena tuh ya yang tadi. Ya kalau ini udah secondary, kalau udah kena tentu saja faktor risiko tetap harus tapi dia lebih ketat lagi biasanya karena dia sudah udah pernah didiagnosa sebagai penyakit jantung koroner itu tersebut ya. Jadi faktor risiko itu biasanya obat-obat yang diberikan adalah obat-obat untuk mengontrol faktor risiko tersebut. Biasanya dokter akan memberikan obat kolesterol, obat pengencer darah, ya, kemudian obat hipertensi. Kalau ada diabetes, dia akan memberikan obat diabetesnya dengan kontrol yang lebih ketat. Kalau seseorang dengan diabetes plus ada riwayat jantung, maka targetnya lebih daripada orang yang diabetes saja atau orang yang jantung saja. Kolesterolnya harus lebih rendah, tekanan darahnya harus lebih rendah. Kemudian gula darahnya juga harus lebih rendah ya. Jadi memang obat-obat itu ya tentu saja harus dikonsumsi terus karena sebagai secondary prevention untuk pencegahan. Kemudian biasanya dokter juga akan memberikan suatu obat untuk mencegah tadi cardiac arrest tadi supaya jantungnya tiba-tiba apalagi kalau dia memang benar pernah mengalami serangan jantung ya, karena ada bekas luka di ototnya yang prone untuk nanti suatu saat timbul gangguan irama ventricular fibrillation tadi. Nah, itu biasanya akan dikasih obat untuk mengatur iramanya supaya mencegah timbul sudden death tadi. Jadi tadi fungsi obat sendiri memang ini untuk mengendalikan ya dok ya, secondary prevention, resikonya tadi. Walaupun mungkin di tengah-tengah pasien sudah tidak ada keluhan yang spesifik, sudah merasa nyaman, tapi bukan berarti jadi obatnya di stop gitu ya dok ya. Karena tadi sifatnya ini justru obatnya untuk pencegahan gitu ya. Kalau untuk pola makannya sendiri, kenapa berat badannya justru cenderung menurun? Apakah ada kaitannya ke pola sakitnya? Mungkin kaitannya dengan kalau memang dia sudah merubah kebiasaan makannya ya, dia mengkonsumsi kalori yang berlebihan, dikurangin ya, mungkin dia exercise-nya udah ditambah ya, mungkin saya kira berat badannya turun karena perubahan gaya hidupnya. Gitu. Kalau kegiatan apa yang dilarang atau dibatasi sebenarnya sih mungkin lebih ke tadi pentingnya exercise ya buat orang yang sudah ada riwayat terkena 2 kali serangan jantung dan sudah dipasang stent sebanyak 2 buah. Itu Aktivitas fisiknya bagaimana dok? Tergantung pasca serangan jantung tersebut. Fungsi jantungnya seberapa parah jadi terpengaruh. Dievaluasi dulu kalau ya? masih bagus biasanya tidak ada limitasi. Tapi kalau ada penurunan mungkin akan ada limitasi. Baik, coba ditahan dulu ya untuk jawaban untuk Pak Dedinya. Kita sapa dulu penelpon ya dok ya. Halo, dengan siapa di mana? Dengan Satya di Bintaro, Bu. Baik, yang bertanya apa kepada dokter dan usia berapa Pak Satria? Saya usia 43. 43, berat keluhannya? 73 kg. Tingginya 174 cm. Nah, saya ingin begini. Saya memang kan jarang sekali berolahraga. Dan ketika berolahraga, kadang-kadang kan tidak ada rasa sakit di dada, atau mungkin kemarin beberapa bulan lalu tuh saya tidur kayak ada yang ditekan gitu. Saya kebangun kayak ada neken dada saya. Kemudian beberapa kali saya pernah sampai ke IGD, terus dicek EKG dan lain sebagainya. Katanya suster di situ atau perawat di situ, Bapak nggak ada masalah nih. Tidak ada masalah. Ya, yang saya tanyakan membedakan faktor risiko dadanya itu nyeri karena sakit jantung atau karena kontraksi otot itu bagaimana ya, Pak Dokter? Dokter silakan ada yang ditanyakan. Ada Bapak punya faktor risiko apa Pak? Hipertensi, kolesterol, diabetes, smoker, atau genetik di keluarga ada nggak? Terakhir sih diabetes nggak ada Pak, gula cukup terkontrol. Gula cukup. Cuma memang kolesterol saya itu bolak-balik ada di ambang batas gitu loh Pak Dokter. Bolak-balik di ambang batas si kolesterol. Hipertensi nggak ada ya? Kemudian beberapa minggu yang lalu saya pernah ke dokter, pusing gitu. Tensinya 130 per itu ya. Biasanya kan 120 per 80, ini 130 per 90. Kalau menurut beberapa rekan saya sih 130 itu masih normal. Cuma saya udah agak pusing gitu. Pusing. Nah, itu saja sih. Ada lagi dokter?
Enggak. Oke, mungkin bisa langsung tanggapannya ya dengan kondisinya. Jadi memang kadang-kadang ya banyak juga orang kemudian jadi takut juga setiap kali ada keluhan di dada, tapi kita harus tahu bahwa organ di dada macam-macam ya, mulai dari kulit di luar, kemudian otot sesudahnya, kemudian ada tulang di bawahnya, kemudian di situ ada paru juga, ada selaput paru, ada selaput jantung dan jantung sendiri ya. Jadi bagaimana bermacam-macam di situ. Jadi beberapa organ itu kemudian bisa juga menimbulkan masalah ya. Kalau yang dari jantung yang khas biasanya kalau sakit itu, kalau yang gejala dari koroner adalah sakit pada saat aktivitas. Itu adalah yang khas ya. Kemudian dia istirahat hilang. Kalau sakit mendadak tiba-tiba hanya sengkring-sengkring hanya beberapa detik ya, biasanya dari organ-organ lain. Kemudian sakit pada saat pergerakan itu bisa juga dari otot atau dari tulang ya, akibat benturan juga bisa ya, atau exercise yang berlebihan juga bisa ya. Kemudian sakit pada saat batuk, saat tarik nafas itu bisa juga dari selaput dari paru-paru ya, itu juga bisa ya. Jadi banyak hal sebenarnya yang menyebabkan sakit di dada ya. Yang khas dari jantung sakitnya tipikal ya, sesuai ini penjalarannya itu dada menjalar ke lengan atau ke leher kayak dicekik atau di punggung ya, nyeri di ulu hati ya, dan dicetuskan dengan exercise, hilang dengan istirahat. Nah, itu tipikal dari jantung. Ya. Namun kalau ada faktor-faktor risiko dan berulang-berulang mungkin ya nggak ada salahnya dipastikan dengan treadmill test. Dengan treadmill test itu terus kita pacu jantung kita pada beban maksimal. Kalau ada pada beban maksimal timbul kelainan di EKG-nya, berarti mungkin ada sesuatu dari jantungnya. Tapi kalau nggak ada berarti, dan sakitnya tidak timbul, berarti kemungkinan besar bukan dari jantungnya. Oke, karena tadi pertanyaannya bagaimana sih membedakan ini masalah jantung atau mungkin tadi otot gitu ya. Jadi tadi sudah terjawab ya. Tapi kalau untuk mau lebih pasti lagi tadi treadmill testnya ini mungkin bisa dijalankan atau bagaimana bisa, gitu ya sebagai saran. Apalagi ya, Dok, usianya ya? kan di atas 40. Iya gitu ya. Dan faktor resiko yang tadi mungkin tensi tadi 130 masih belum ya. Tapi disebut udah mulai hipertensi pusing, adalah gitu ya. disebut hipertensi di atas 140/90. Kolesterolnya sendiri bagaimana? Kolesterol tadi dia memang udah agak tinggi ya. Makanya saya sarankan sebaiknya di atas 40, ada faktor risiko kolesterol ya. Tadi dia nggak nyebut merokok apa enggak, tapi Padahal ditanya tadi ya smoker apa enggak gitu ya. Iya, nah itu mungkin ya ada baiknya kalau keluhannya juga berulang ya, lebih baik di treadmill test untuk. Oke, treadmill test gitu ya, mungkin sebagai saran untuk ini lebih detailnya lagi seperti apa sih gitu ya. Oke dokter, tadi insya Allah tadi jawabannya sangat membantu ya untuk Mas Satria ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari penelpon berikutnya ya. Baik, halo, dengan siapa, di mana? Silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana, Bapak atau Mas? Saya Iing, Pak, dari Pangpanjang. Iya, silakan. Ingin bertanya apa? Usianya berapa, Pak? Usia 45. 45. Oke, silakan langsung saja ke dokter ya. Begini dok, kemarin tanggal 10 saya kena serangan jantung. Kena serangan jantung, dibawa ke rumah sakit, kemudian ada perawatan selama 6 hari. Selama ini kondisinya sudah membaik ya. Ya, cuman alhamdulillah. memang sebelumnya memang saya direkomendasi untuk bypass. Saya lagi proses menuju itu, tapi langsung terkena serangan jantung. Dan saat ini dokter merekomendasikan saya untuk pasang ring dulu, gitu. Karena memang kondisinya ditakutkan akan melemah. Gitu. Bagaimana menurut dokter? Jadi antara tadi pasang stand dulu atau tadi istilahnya bypass juga sudah disebutkan juga. Jadi Bapak udah direncanakan bypass sebelum serangan jantung yang kemarin ya Pak? Iya betul Pak. Iya, jadi tapi keburu mengalami serangan jantung ya. Biasanya memang mungkin saya akan jawab ya Pak ya. Iya, silakan dok. Ya, jadi sebenarnya dia sudah ada gejala penyakit jantung koroner, kemudian dia mengalami serangan jantung tanggal 10 kemarin. Ya. Pada saat gejala itu dia sudah di planning untuk bypass. Nah, tapi pada saat serangan jantung memang karena ada pembuluh darah yang clot, biasanya kalau di kita biasanya kita lakukan saat itu juga karena untuk meminimal otot yang rusak. Meminimalisir. Karena kalau otot yang rusak itu dampak ke belakangnya nanti ya repot lah ya. Jadi fungsi ototnya melemah, risiko kardiak arrest itu tadi juga ada ya. Biasanya segera saat itu kita langsung buka.
kita buka yang culpritnya, yang biang keroknya yang menyebabkan serangan itu. Jadi yang dibuka yang tersumbat aja. Karena ini kan dia rencana bypass, artinya dia pembuluh darahnya yang tersumbat, yang mengalami penyempitan itu sebenarnya sudah banyak. Tiga-tiganya itu udah penyempitan semua. Namun karena dia tanggal 10 serangan, biasanya saat itu langsung kita buka, alirannya terbuka lagi, sehingga kita mengembalikan kondisi jantungnya kembali ke kondisi seperti sebelum serangan. Tapi di kemudian harinya biasanya nanti akan kita lanjutkan. Ya nanti tentu akan ada evaluasi. Biasanya kita rapatkan di tim antara bedah jantung dan dokter jantung intervensi. Kita lihat apa sebaiknya, apakah dilanjutkan PCI semuanya, pasang ring semuanya, atau dilanjutkan dengan kombinasi dengan bypass. Jadi, gitu. Begitu ya kurang lebih ya tanggapannya ya. Masih terhubung? Barangkali, sudah terputus ya tadi, insya Allah jawabannya sangat membantu ya. Baik dokter, dilanjutkan kembali ya tadi untuk pertanyaan dari Bapak Dede nih gitu ya. Sebenarnya kalau untuk kegiatan apa yang dilarang atau dibatasi, itu kan tergantung dari evaluasinya juga gitu ya apakah. Tapi sebenarnya gini, kalau untuk secara normal, olahraga yang paling baik untuk kesehatan jantung tuh gini, untuk yang sudah ada riwayat terkena serangan jantung sebelumnya ataupun yang belum, mungkin secara general ya. Apakah ya jalan kaki atau apa yang paling aman gitu ya dok ya? Yang baik untuk jantung yang kardiovaskular tentu saja jogging, berenang, sepeda itu aja. Durasinya juga diperhatikan juga ya dok? Ya idealnya 30 menit tiap hari. Minimal 2 hari sekali lah, 3-5 kali per minggu, minimal 30 menit. Dan untuk makanan apa yang dilarang atau dibatasi sebetulnya bagaimana dok? Tadi balik lagi ke mungkin faktor resikonya apa, tapi pada prinsipnya kan pola gizi seimbang. Kalau dia ada hipertensi, asin harus dikurangin. Kalau ada diabetes tentu saja yang manis-manis harus dikurangin. Kemudian kalau kolesterol tentu saja kolesterol ya. Makanan sehat lah secara general. Kurang lebih seperti itu ya. Baik, pertanyaan selanjutnya dulu deh ya. Ini dari Tarsia, usianya 20 tahun dari Karawang. Bertanya seperti ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Saya mau bertanya dok soal penyakit bapak saya. Nah, bapak saya sakit pada bagian dada, terus sesak nafas, terus punggung bagian belakang suka sakit. Sama batuk tak berhenti. Bapak saya sakit sudah hampir 8 bulan. Nah, itu kira-kira gejala serangan jantung bukan dok? Terima kasih. Ini sudah 8 bulan loh dok gitu. Kembali kalau serangan jantung itu suatu penyakit akut ya. Jadi tiba-tiba mendadak sakit, keringat dingin. Dan itu harus ditangani segera ke rumah sakit. Kalau kayak gini mungkin gejala. Ya harus ke UGD itu kalau kayak gitu ya. Kalau ini mungkin gejala ya masih tidak menutup kemungkinan ini adalah suatu penyakit jantung, gejala penyakit jantung. Walaupun tadi seperti kayak penyakit kronik ya ini 8 bulan gitu ya. Dan mungkin daya tahan si bapaknya ini cukup kuat gitu, nggak apa-apa, terlampau misalnya cuek atau apa gitu ya. Tapi ditakutkan nanti ya akhirnya terjadi serangan jantung segala macam ya. Jadi sebaiknya segera dibawa ke rumah sakit dengan ada dokter jantung dan fasilitas jantung yang memadai untuk bisa dilakukan pemeriksaan secara lebih detail. Dok, ngomong-ngomong ya dok ya, sebenarnya untuk penanganan nih, karena kan tadi kan pertanyaan dari email dan juga penelpon juga sempat bertanya seputar pemasangan stent lah, atau ada bypass lah segala macam gitu ya. Jadi sebenarnya untuk penanganan serangan jantung gitu ya dok ya, ketika langsung, ini kan buru-buru nih dibawa ke UGD gitu ya, bagaimana sih untuk supaya dalam kondisi mendekati normal itu penanganan atau pertolongan pertamanya itu seperti apa biasanya, entah itu di rumah sakit ataupun mungkin pada saat perjalanan gitu ya, supaya tidak salah langkah nih orang-orang di sekitarnya juga begitu dokter. Jadi kalau orang tersebut adalah sebelumnya sudah ada penyakit jantung ya kayak bapak tadi, sebelumnya dia udah didiagnosa, udah direncanakan bypass. Biasanya kan dokter udah memberikan ada obat-obatan, biasanya ada obat pengencer darah, ada obat untuk di bawah lidah. Nah, jadi kalau kondisi serangan jantung segera itu maka segera kasih obat di bawah lidah, kemudian pengencer darah bisa ditambahkan diminum lagi ya, itu untuk membuka clottingnya ya karena sumbatan tadi. Nah, kemudian segera ke emergency dengan fasilitas jantung yang lengkap memadai ya, sehingga bisa dilakukan tindakan pemasangan ring yang emergency yang langsung. Biasanya kalau serangan jantung ada beberapa tipe ya, yang ringan, sedang, berat ya. Kalau yang ringan mungkin ada perubahan di EKG-nya aja, tapi enzim jantungnya masih normal. Kalau yang sedang ada perubahan EKG dan ada peningkatan enzim jantung. Artinya ada serangan, ada kerusakan otot di jantungnya. Namun yang paling berat adalah yang ada perubahan yang memang kelihatan ini ada stelvasi ya. Kemudian otot jantungnya mengalami kerusakan secara masif ya. Itu saat itu juga jangan sampai lewat dari 12 jam kita harus segera
lakukan pemasangan ring. Segera tuh ya. Ya, itu tindakan emergency untuk menyelamatkan ototnya. Betul. Pada kondisi ini adalah moto kita biasanya time is muscle, waktu adalah otot. Oh, waktu adalah otot ya. Jadi makin cepat kita akan Itu dokter jantung yang bicara ya. jadi makin cepat kita makin bisa menyelamatkan otot seluas mungkin sehingga untuk survival orang tersebut ya lebih baik, kemudian kualitas hidupnya juga akan lebih baik Quality karena of life. otot yang cedera minimal sehingga tidak membawa dampak adanya pelemahan di otot jantungnya sehingga dia kembali pulang dengan kondisi seperti sebelum serangan jantung. Itu harapan Insya kita. Allah, amin gitu ya. Baiklah dokter, kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan di segmen terakhir sekaligus closing statement dari dokter ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai kematian mendadak karena penyakit jantung bersama dengan Dr. Faris Basalama, SPJP FIHA FAPSIK FASCC. Beliau adalah dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Brawijaya Hospital Saharjo. Dan dokter dilanjutkan kembali di segmen terakhir. Sebelum ke take home message-nya gitu ya dok ya, aku mau dokter lebih menekankan lagi ke prevention-nya sih. Karena kan di era pencegahan seperti sekarang ini harusnya kita udah aware ya kalau memang sudah terlanjur atau terjadi serangan kan istilahnya kan ya cost-nya waktu, tenaga, biaya, belum nanti follow up-nya gimana itu kan udah kebayang lah seperti apa gitu ya. Belum lagi nanti quality of life-nya juga bisa jadi jauh lebih menurun ya. Jadi bagaimana sih pencegahan primernya ya sebagai mungkin mindset utamanya di sini dokter sebelum ke closing statement? Ya, jadi kita harus mengenali diri kita sendiri tentu saja ya, personal history dan family history ya. Kita harus lihat apa ada keluhan apa kita ya, mungkin kemudian faktor risiko yang ada kita melihat apakah kita ada hipertensi ya, kemudian kita ada diabetes, ada kolesterol ya, kemudian apakah ada kebiasaan buruk seperti merokok ya, kemudian kebiasaan buruk kurang exercise, kurang olahraga, maka kita harus mengenali ya. Hingga kalau kita mengalami keluhan-keluhan ya harus segera ke dokter ya, dan juga jangan sampai sesudah mengalami keluhan begitu kita mendeteksi kita udah mempunyai faktor-faktor risiko itu harus kita perbaiki. Karena ada lagi faktor risiko yang lain seperti usia dan seks jenis kelamin. Usia itu makin seiring dengan usia maka kita akan punya tendensi untuk mengalami kelainan seperti penyakit jantung koroner. Dan pria lebih punya risiko dibandingkan wanita sampai wanita itu kemudian dia menopause. Kalau wanita yang sudah menopause itu faktor risikonya sama dengan pria kalau wanita yang sudah menopause. Nah, jadi kalau kita punya faktor risiko, maka tentu saja kita harus memperbaiki faktor risiko itu. Kalau punya diabetes, gulanya harus dikontrol. Kalau punya kolesterol, kolesterolnya harus dikontrol. Ya, dikontrol bukan kita dapatkan kolesterolnya tinggi, kemudian minum obat 10 hari, seminggu, terus udah selesai. Habis itu balik lagi, dibiarkan naik lagi. Karena banyak orang kolesterol sebenarnya tidak tanpa gejala, ya, tapi kalau dibiarkan nanti akan menjadi bom waktu yang kemudian hari menjadi masalah. Ya, kemudian jadi harus dijaga, dikontrol diabetesnya, kolesterolnya, tekanan darahnya harus di bawah 140/90 ya. Kemudian kebiasaan buruk rokoknya ya di stop, ya di stop bukan dikurangin. Ya, kemudian yang sebelumnya nggak pernah olahraga ya harus olahraga. Kemudian family history, kalau kita dapatkan keluarga kita ada risiko meninggal mendadak, stroke, serangan jantung usia muda di bawah 55 maka harus segera untuk aware ya. Jangan segan-segan untuk melakukan screening ke rumah sakit, ke dokter jantung untuk kemudian dilakukan pemeriksaan. Nanti dokter jantung akan melihat dari EKG-nya, treadmill test mungkin. Kalau risiko ke arah aritmia, maka mungkin echo. Lihat kalau risiko ke arah otot jantung ya biasanya echo ya kita akan lihat di situ ya. Kemudian sehingga kita bisa mencegah jangan sampai terjadi
penyakit jantung yang kemudian bisa membawa dampak yang tadi sudah disebutkan ya, kemudian nanti mengurangi kualitas hidupnya ya, dan sampai juga jangan sampai menyebabkan sudden death yang seperti tadi Dan sejak tadi awal pola kita. istirahat, terus stresor begitu ya dok ya, apalagi di tengah pandemi ini kan jangan sampai karena stres karena ya situasi gitu ya, terus jadi kambuh atau apa gitu ya dok ya. Jadi itu bagaimana juga itu dok? Mungkin tipsnya juga untuk mengelola hal-hal yang kesannya mudah disepelekan begitu, tapi ternyata cukup berpengaruh juga begitu dok terhadap kondisi Tentu kita. aja kita relax ya, dengan olahraga juga membantu Nah, kita untuk lebih istirahat yang relax cukup juga ya. istirahat cukup. Dan caranya olahraga, kemudian olahraga di pagi hari ya, kemudian aktivitas, maka tidur cukup, relax, istirahat cukup, nah itu akan membantu tubuh kita menjadi lebih relax. Tetap happy gitu ya. Dan mungkin juga nih untuk menghilangkan apa nih persepsinya, oh takut nih gitu ya, mau periksa ditunda-tunda padahal sudah ada keluhan atau belum ada keluhan tapi sudah tahu punya faktor risiko yang cukup banyak gitu ya dok ya. Paling nggak tadi dengan EKG rutin mungkin tiap berapa tahun sekali barangkali dokter, atau mungkin tergantung dari hasilnya juga sih, nanti kan ada tadi macam-macam ya dok Faktor ya. risikonya apa Faktor yang dia risikonya punya apa. ya. Oke. Tapi at least sih kalau usia di atas 40 tahun setidaknya setahun sekali kita melakukan screening, pemeriksaan ke dokter. Nggak perlu takut juga ke rumah sakit karena biasanya rumah sakit sudah menyiapkan ada protokol-protokol ya. Jadi kalau pasien yang COVID tentu saja tidak akan disatukan atau bertemu dengan pasien yang non COVID. Jadi pasti sudah ada prosedur yang disiapkan rumah sakit untuk memisahkan itu. Jadi tidak perlu khawatir yang berlebihan juga. Kita para dokter juga sudah menyiapkan bagaimana kita untuk menggunakan APD ya, sehingga kita juga tidak menjadi sarana penularan ya. Jadi habis periksa pasien COVID kemudian nanti menularkan ke pasien lain. Kita pasti sudah siapkan ya. Jadi ada protokol yang sudah disiapkan oleh pihak rumah sakit sehingga nantinya insya Allah tidak akan terjadi penularan antar pasien. Oke. Jadi yang penting adalah tadi kenali personal history ataupun family history masing-masing gitu ya. Karena itu kan kita harus paham faktor resiko yang kita punya gitu. Jangan sampai nggak tahu sama sekali ya. Oke dokter, karena waktunya juga terbatas, jadi closing statementnya singkat saja mengenai tema hari ini kepada kita semua. Silakan dokter. Baik, sudden death memang salah satu yang kita khawatirkan mengancam, namun bukan berarti kita tidak bisa mengenalinya dan mencegahnya. Ya, mencegahnya adalah tentu saja sudah saya jelaskan bagaimana kita mendeteksi faktor risiko yang ada pada kita, personal history dan family history. Ada faktor risiko apa yang kita punya, segera kita kenali, kita atasi, dan kemudian segera lakukan screening dan evaluasi ke dokter jantung terdekat untuk segera dilakukan evaluasi dan penanganan sehingga insya Allah bisa dicegah. Amin ya Allah ya. Baik dokter, terima kasih telah berbagi ilmunya di sini. Insya Allah membawa banyak manfaat untuk orang banyak, sukses dan berkah selalu untuk dokter dan ilmu dokter selalu ya. Ya, baiklah pemirsa, terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayu Ningtyas beserta seluruh petugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian dan sampai jumpa.